Jadi ini Nah. namanya keluarga yang sehat, Pak. Suami dan istri kompak, suka Ja- lari. Jadi kemarin Suka lari dari kenyataan yuk. Kalau itu saya kan. Nah itu kalimat yang nggak boleh diucapin oleh MC di Rescue. Kan untuk lu supaya lebih profesional, lebih kredibel, terus kepercayaan para peserta lari, iya. itu kan harus punya qualified. Iya. Nah, lu untuk menciptakan kualifikasi yang keren itu, lu perlu studi banding dong. Sering keluar Iya. negeri nggak lu untuk Iya. mengikuti atau lu ikut lombanya maraton Betul. di luar atau gimana? Inspirasi ngebangun perusahaanku pun dari studi banding kan. Oke. Ketika aku sebagai kontributor harian Sindo itu, ya kan, berangkat ke Gold Coast, ngeliat ini sih bisa nih dieksekusi, ya kan. Kemudian berikutnya ya WMM, kayak ke Tokyo aja aku udah 3 kali, Tokyo Marathon. Terus Peserta atau hanya melihat? observasi, yang peserta Observasi. yang peserta Oh, ABA. laki lu. Aku sih lebih suka observasinya buat bisnisku. Oke, guys, ini perlu dikasih tahu juga nih. Dia ini backgroundnya jurnalis. Dia suaminya dia juga jurnalis. Nah, lakinya, hobinya lari, guys. Lakinya yang doyan ikut Ya, maraton-maraton di WMM-nya luar. biar dia aku yang observasi. Jadi ini Nah. namanya keluarga yang sehat, Pak. Suami dan istri kompak, suka Ja- lari. Jadi kemarin Suka lari dari kenyataan yuk. Kalau itu saya kan. Nah itu kalimat yang nggak boleh diucapin oleh MC di Rescue. Jadi tadi ditanyakan apa yang menjadikan kualifikasi kita harus maksimal. MC nggak boleh ngomong itu. Oh, karena Discouraging kepada para peserta. Mereka tuh untuk bisa lomba udah bayar. Latihan loh mereka itu. 2 bulan, 3 bulan. Terus pada saat race, MC-nya ngomong begini. Ya udah selamat berlari ya. Kalau saya sih lari dari kenyataan, nunggu di sini nih sambil bobo-bobo manis. Nggak boleh. Langsung dipulangin MC-nya kayak sama Bunda tuh. Di training dulu dong, di briefing dulu. gua kena kartu kuning tuh yuk. Iya. Nah, Iya. nggak boleh. Nggak apa-apa yuk, karena belum merah yuk. Jadi di Tokyo kemarin yang 2023 aku baru kesana lagi. Kebetulan dapat ID media dari panitia Tokyo Marathon. Dengan ID itu sama kayak kasus di Gold Coast, aku bisa masuk kemana-mana. Yang nggak bisa cuma 2, ke tenda pelari elit sama ke tenda medik pelari elit. Apa tuh? Yang aku nggak bisa jangkau. Kalau medik tuh maksudnya? Tenda. Jadi kalau pelari itu kan kalau dia finish kita harus siapin tenda medik kan. Oh, oke. Nah kalau Takut pelari elit ada tenda apa. medik sendiri. Iya. Dibandingin dengan dibedakan dengan tenda medik pelari umum. Nah aku nggak bisa akses tuh tenda mediknya. Cuma itu aja yang aku bisa akses. Lainnya aku bisa akses. Jadi aku bisa waktu start di Tokyo Marathon itu dia kalau Tokyo Marathon kan startnya A to B. Dari titik berangkat di depan Metropolitan Government, jadi kayak kantor wali kotanya Tokyo. Terus aku dapat anjungan fotografer yang bisa ngelihat kemana-mana itu dengan modal tuh handphone sama tongsis. Sementara di sekitar aku tuh fotografer yang kameranya segede-gede tampah. Tapi mereka appreciate loh. Aku bisa live dari situ. Oke. Kalau di dunia itu ada berapa sih event maraton yang sangat prestisius? Saat ini ada 6. Di Amerika ada 3. Chicago, New York, dan yang paling legend itu adalah Boston. Kalau nggak salah usianya udah 127 tahun. Oh, Pesertanya 40 ribuan. Itu setiap tahun ya, Bun ya? Setiap tahun. Sudah 127 kali. Tahun. Iya, setiap tahun, dan dia diadakan itu selalu di bulan April ya kalau nggak salah. Dia tuh April betul. Jadi dia tuh diadakan di hari Senin pada saat St. Patrick's Day. Jadi menghormati hari lomba untuk menghormati St. Patrick's, perayaan mereka. Kemudian itu yang paling legend tuh, paling susah diakses juga. Terus New York, terus Chicago. Nah yang aku sudah pernah observasi Chicago, New York belum, Boston belum.
Terus kalau di Eropa ada 2. Itu berapa kilo tuh? Semuanya 42. Oh, 42 semuanya. Cuma kalau Chicago sehari sebelumnya ada lari bareng 5K. Jadi aku ikut yang 5K hari Sabtu. Oke. Gitu. 5K waktu itu aku udara dingin, bisa personal best-ku yang paling aku dapat itu 36 menit ya cuma di Chicago. Oke. Di tempat lain belum bisa lagi dapat personal best. Nah, yang di Eropa? 2. Itu Berlin, kita udah pernah ke Berlin 2018 sama di London. Oke. London nih lagi diperjuangkan, mudah-mudahan nanti April kita ke London. Yang lari mungkin Abah sama anakku, Ade. Oh. Dia udah lari juga. Guys, jadi yang dia mau ikut lagi nih keluarga nih di London. Lakinya dia sama anaknya. Tapi kita pakai hemat, Dad. Kan adikku sekarang dubes di Jenewa ya. Jadi Oh, nanti kita ada lu dubes di Jenewa? Ya, jadi kita terbang ke Jenewa, taruh koper di sana, terbang ke London, balik lagi ke Jenewa. Aman Oh, penginapan di ada Jenewa. saran dari gua. Nggak usah pakai pesawat. Jalan Pakai darat aja. Mungkin Lebih exciting. Iya, mungkin pulangnya jalan darat. Kalau berangkatnya kan mesti ngejar Sewa mobil. Sewa mobil lewat jalan darat. Itu exciting pasti. Belum pernah sih kalau ke London. Kalau dari Jenewa ke Paris aku udah pernah tuh sewa mobil pakai jalan darat. Pokoknya kalau kita trip luar, holiday di luar itu yang paling enak kita untuk tertentu tuh sewa kendaraan sendiri. Jadi kita bisa ke pelosok-pelosok, bisa lebih Explore lebih banyak. betul. Kalau trip dari aku jangan ikut travel agent. Oke, iya betul. Benar. Kekeran. Enggak juga, enggak juga. Jadi tadi tuh 3 di Amerika, 2 di Eropa, Iya. jadi 5. Satu lagi Tokyo. Satu-satunya di Asia. Jadi di Tokyo. Asia tuh Tokyo ya. Oke. Ada beberapa wilayah lain yang lagi diobservasi untuk menjadi member di World Marathon Majors. Satu di antaranya Sydney. Oke. Satu lagi di Asia, mungkin di Cina, mungkin Chengdu Marathon di Cina. Oke. Ya mungkin ya, tapi itu mereka seenggaknya 3-4 tahun diobservasi konsistensinya. Kalau oke, dia Nah, masuk. kedua itu kan katanya para pelari yang mengikuti, artinya yang prestisius. Kalau ikut 6-6-nya ini, maka lu akan mendapat Medal series. medal series. Medali seri 6 World Marathon Majors tersebut. Nah, tapi gini guys, ini ada bocoran dikit nih. Ternyata orang Indonesia kelakuannya guys, dia dapat medal series tetapi beli guys. Ada yang charity, ada yang pakai travel agent. Oh, ada. Karena yang... memang World Marathon Majors itu bisa diakses dengan beberapa jalur. Oke. Jalur utama adalah ballot. Ballot itu kita ngedaftar, belum tentu lo lolos. Diacak, diundi. Oke. Nah, kalau yang paling susah, ballotnya itu adalah Boston. Karena ada catatan waktu. Oh. Lo maraton lo udah pernah lolos di tempat yang emang ditunjuk sama dia untuk BQ. BQ itu Boston Qualification. Udah BQ di Gold Coast, untuk usia sekian, maratonnya 3 jam, lolos BQ, boleh daftar ke Boston, belum tentu lolos. Kalau ballotnya nggak dapet. Nah, Itu karena ngebludaknya ya? Ya, tapi gimmick mereka juga sih. Oke. Karena memang pesertanya banyak banget juga. Nah, tapi ada jalur travel agent, ada jalur charity. Kalau jalur charity itu selalu World Marathon Majors itu memang bekerja sama dengan lembaga charity. Jadi si charity itu bisa ngejual slotnya yang di drop sama si World Marathon Majors. Slot yang terbeli itu menjadi pemasukan buat mereka. Oke. Kalau pelari Indonesia tuh udah mulai animonya banyak sekali nggak? Banyak. Jadi waktu kita ke Berlin itu 2018, kan itu selalu dipajang tuh orang-orang sedunia yang udah lolos. Ada kayak apa? Iya. Finishnya. Foto booth-nya Wall of Foto Fame booth. gitu, kayak foto booth atau Wall of Fame. Itu nama seluruh dunia pelari yang udah lolos World Marathon Majors itu ada. Indonesia juga masuk. Indonesia di Berlin itu kalau nggak salah baru 36-an deh. Oh, 36. Sekarang aku nggak tahu udah berapa. Tempo hari sih para World Marathon Majors itu berkumpul, terus state ya, mereka tuh udah ratusan deh kayaknya orang Indonesia. Berapa sih harganya, biayanya untuk kayak gitu-gitu? Oh, kalau misalnya kita bisa jalur ballot, nggak terlalu mahal sih, Dat. Kayak Berlin itu mungkin sekitar 3,5 jutaan ya tiketnya ya, tiket larinya ya.
Tapi kalau kita pakai ballot yang paling mahal tuh kayak ke Boston bisa 12.000. Oh, apa ininya? Apa kelebihannya bayar mahal? Nggak ada, cuma tiket lari aja. Itu belum bayar pesawat, belum bayar Akomodasi, transportasi dan belum. macam-macam. Tiket lari. Oke. Jadi itu memang bukan buat kaum mendang-mending. Buat kaum buah tuh. Iya, you choose, you go, you choose, you go, gitu doang. Nah, lu gimana itu? Berarti kalau ada 20 orang daftar bersamaan belum tentu 20-20-nya bisa ikut. Ya? Kalau dia ikut ballot, Iya, tentu. belum tentu ya. Belum tentu 20-nya dapat juga. Iya ya. Iya, dia bersaing dengan sekian ratus ribu orang susah ya seluruh ternyata dunia. ya. Ternyata ya untuk Harus Makanya keberuntungan. orang yang dapat series medal itu kan happy-nya luar biasa. Mengakses medalinya aja udah, mengakses tiket larinya aja udah susah. Untuk mengakses lombanya lu harus latihan. Oh lah. Untuk dapat medalinya lu harus finish sesuai dengan cut off time. Oke. belum lagi harus setiap series itu harus finish kan Bun? Ya kalau mau medalinya harus finish lah. Jangan naik motor, jangan naik subway. Nah, kalau itu Gitu. nanti termasuk di race management nggak Bun, untuk latihan menuju Latihan enggak. Kita selalu mengingatkan agar berlatih, tapi kita ngasih tahu dari cut off time. Cut off time yang ditentukan oleh kita itu membuat lo harus latihan. Oke. Gitu. Kayak di Indonesia rata-rata maraton cut off-nya 7 jam. Oke. Ada ini nggak sih untuk usia? Batasan? Enggak. Tapi anak-anak kita batasin 13 tahun. Oke. Karena anak-anak belum boleh lari jauh. Supaya nggak ganggu pertumbuhan dia. Ya. Nah, ini ada lagi yang spesifik nih guys. Soal lari maraton. Ternyata lari maraton itu berkorelasi dengan suhu. Nah, ini kayak apa yuk? Ya. Lari maraton itu kan sebenarnya torture ya. Menyiksa diri dalam tanda kutip. Jadi kalau kita berlari di suhu yang panas, diri kita double tersiksanya. Pertama, kita menyelesaikan 42,195 km. Itu bayangin dari Monas sampai ke Bogor. Lewat jalan tol. Lari dah tuh. Ya kan? Itu penyiksaan kan? Iya. Sel-sel tubuh kita bakal rusak. Nah, kalau di suhu panas, tubuh kita akan bekerja keras mendinginkan tubuh kita yang sedang torture tersebut. Proses pendinginan tubuh itu kan secara natural akan membuat darah kita lebih menggelegak. Iya, lebih. Karena cairan tubuh tuh harus didinginkan. Cairan tubuh tuh berfungsi untuk mendinginkan. Pada saat itu, kalau lu kurang asupan, salah hidrasi, salah menghitung kapan lu harus minum, kurang banyak minum, yang terus matahari menyengat, yang terjadi apa? Paling dekat tuh heat stroke. Boleh. Ngeri kali. Paling dekat heat stroke. Berani nggak lu? Lari Berikutnya, siang-siang. masih muda kan saya masih sehat insya Allah. berikutnya cardiac arrest. Berikutnya heart attack. Berikutnya ya blackout. Walah, ngerikan ya. Itu proses Makanya kalau gitu torture kenapa latihan. lu ngadain di sini sampai 100 kilo? Itu segmennya khusus. Oh. Segmennya khusus, jadi kita menerima orang yang akan lari 100 kilo itu pakai surat dokter. Dia harus klaim diri dia sehat dengan surat dokter. Ya, oke. Dia harus udah pernah latihan lari, udah pernah berlari sekian kilometer dalam waktu sekian. Enggak serta-merta. Ya, makanya guys, di luar itu untuk event-event maraton internasional itu disesuaikan dengan suhu ya. Di suhu di bawah 20 derajat Jadi Celcius. maraton itu kalau menurut teori maraton itu ideal dijalani di suhu antara 15 sampai 17. Catat tuh guys. Itu ada di negeri subtropis, bukan negeri tropis. Oke. Jadi kadang-kadang juga banyak klienku bilang, wah, Pun kita sukses nih bikin half marathon, abis ini kita bikin maraton. Enggak, aku bilang. Karena nggak sehat ya? Karena terlalu challenge-nya terlalu Tinggi. apalagi di kawasan yang dilewatin garis khatulistiwa banget kayak Makassar, Kalimantan. Itu suhu di sana berapa coba? Kemarin waktu kita di Kalimantan Selatan, dalam saat kita survei kan eventnya November, udah mulai musim hujan, tapi saat survei kan dari bulan Juli, 38 dat, Anjir. 38-39 suhu, dengan humidity mungkin 70-90%. Oh lah. Kita tuh lari sebentar, udah basah kuyup. Bandingin dengan Bandung. Lari di Bandung dari Dago
sampai ke mana tuh? Dago Pakar, Taman Dago Juanda. Pakar. Ya, Itu kan cuma 5-6 kilo. 5-6 kilo. Kadang-kadang belum keringetan. Pagi ya, jangan Iya. siang bolong. Jadi yang menentukan jumlah kilometer tuh dari race manajemen. Enggak. Jadi lomba lari itu secara umum orang akan berpatokan pada 5K, 10K, half marathon 21,097 sama maraton 42,195. Itu secara parameter lari kompetisi di dunia yang sesuai dengan peraturan dari PASI dan World Athletic. Tapi untuk fun run lo boleh bebas. Oke. Nah, ini Gitu. sekarang pengen gua ini nih kita beralih nih yuk. Gimana, Kita Pak? ke yang mata duitan nih untuk orang-orang mata duitan nih. Cuan. Cuan. Itu bisnis kayak gini nih kayak apa sih ininya? Oke. Revenue-nya atau BIP-nya atau Ya, modalnya atau apapun lah yang berkaitan sama duit. Yang jelas kalau kita ngelihat indeks lari dari indeks cost produksi lari itu tiket lari itu cuma mengcover 20%, Dat. Oh, Jadi kalau 20%. orang teriak-teriak, oh bayarnya mahal, itu cuma 20% loh lo bayar. oke. Selebihnya harus ditutup oleh si race owner, kliennya kita, Hmm. atau sponsor, dan atau sponsor. Hmm. Cuan kalau kita dari manajemen fee. Tapi kalau di si race owner dari sponsor dong. Dia Oke. bisa ngambil margin dari situ. Gitu. Oke. Berapa margin yang akan dia dapat? Ya udah dia lihat cost produksi di kita. Misalnya cost produksi untuk 2000 pelari misalnya 3M. Dia harus nyari sponsor di atas itu supaya dia dapat untung, margin. margin. Gitu. Rata-rata average misalnya kayak yang ngetop lah ya, misalnya mana? Jakarta ya. Yang ngetop apa? Race. Apanya nih? Aku nggak maraton. berani klaim race orang ya, nggak berani menilai race orang. Ya, Iya. cuma kita bicara umum aja nih. Iya, betul. Race gede itu mungkin yang pesertanya sampai Borobudur misalnya. 10.000. Jangan sebut race orang, itu bukan race Oh, aku. iya. Pokoknya kita sebut aja race gede. Race gede itu rata-rata mungkin dari sekitar 12M 12M sampai ke 30M. sampai 30M. Berapa persen revenue dari situ yang bisa diambil oleh race management? Race manajemen mungkin sekitar syukur-syukur bisa 30 ya, tapi rata-rata di 20. Oh, lumayan nih, gede Rata-rata di tuh. 20. Tapi enggak semua race itu jackpot, Dan. Oh gitu. Bisnis lah, kayak bisnis. Kan bisnis nggak semua eksekusi itu jackpot kan. Ah, Karena ada yang kita memang turun ngebantu karena mau menggerakkan market kita. Oke. Ya kan? Kayak misalnya kita ngebantu Lions Run. Itu kan larinya buat charity. Terus kita mau ngegerakin market kita bahwa ini ada lo pilihan lari buat charity gitu. Jadi nggak semua race itu tuh jackpot. Jadi kita masih di masa sama-sama numbuhin lah bisnis ini gitu. Ini musim kampanye nggak ada nih untuk 10K orderan dari partai atau paslon? Sementara kita nggak touch itu. Nggak touch ya? Supaya market nggak luntur juga. Menyeramkan. Untuk nggak bagus untuk bisnis. Ya, karena market tuh harus jangka panjang aku maintain. Ya kan? Tapi itu menariknya lumayan besar ya kosnya. Dan itu kos yang paling besar tuh di mana sih? Banyak banget. Jersey, Idea Run itu ada klasifikasi jersey. Kita nggak mau dong pakai jersey yang Abal-abal ya? orang-orang nyebutnya saringan tahu atau apa gitu. Iya kan? Itu Tipis mahal. gitu ya. Dapat 100.000 udah bagus. Medali itu kalau yang bagus biasanya, kecuali untuk BUMN atau pemerintah yang biasanya pakai medalinya dalam negeri karena dia harus ada komponen dalam negeri yang banyak kan. Oke. Tapi kalau klien-klien lain kita pakai medali yang kita emang import. Oke. Kenapa import? Bukan sok-sok import, tapi bahan bakunya di sini belum ada zinc alloy yang boleh dipakai untuk industri medali. Nah ini terakhir nih guys, gue ngingetin nih. Lu kalau lihat dia karena dia olahraganya teratur, umurnya berapa guys? Coba tebak. Berapa coba tebak? Bentar kan saya ngumpetin perut dulu. Berapa coba tebak umurnya nih? Kayaknya 40-an deh Kang. Nah, udah berapa yuk sekarang yuk? 59. 59. Luar
dahsyat nggak? Nah, makanya kalau lu mau awet muda dan sehat selalu, lari guys, olahraga guys. Olahraga, bergerak. Jangan kayak dia nih, kita olahraga mulu, dia pakaiannya kayak begini. Habis ini ganti pakaian belakang. Habis ini. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?